perkenalkan, nama saya Aprentisela Aralia dari kelas 82. Hari ini saya akan mempresentasikan IPA bab 1 yang berjudul pengenalan sel. Kata kunci: sel, teori sel, mikroskop, organel, mikroskopi, spesimen, sel punca. Apa itu? 1. Apa itu sel? Ruang kelas kita tersusun dari batu bata, semen pasir, dan bahan material lainnya. Nah, bunga-bunga yang berada di taman tersebut pun tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Bukan hanya bunga saja, tetapi seluruh makhluk hidup tersusun dari sel. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita, tetapi hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel. Kemudian melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori sel tersebut menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk sel. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. 2. Penemuan mikroskop. Para ilmuwan yang meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Tanpa alat tersebut, teori tentang sel tidak akan tercipta. Dan tentu saja penelitian tentang tubuh makhluk hidup tidak akan dapat dilakukan. Gambar 1.4 menunjukkan mikroskop yang diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati syahayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. 3. Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Setelah penemuan mikroskop dari Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek, para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan mikroskop serta mengamati makhluk hidup di sekitar mereka. Segala sesuatu hanya dapat diamati di bawah mikroskop disebut mikroskopis, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup. Perbedaan dari kedua mikroskop tersebut terletak pada bagian atas dari mikroskop yang disebut dengan lensa okuler. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler hanya 1. Sementara mikroskop binokuler memiliki 2 lensa. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron karena disebut mikroskop elektron. Kedua mikroskop tersebut memiliki kesamaan, yaitu untuk memperbesar suatu objek. Nah, 4. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Di paragraf sebelumnya kita telah menyinggung tentang lensa okuler. Secara lengkap bagian-bagian dari mikroskop yang perlu kita ketahui saat mengamati suatu objek adalah sebagai berikut. B. Sel hewan dan tumbuhan. Dari subtopik sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tetapi apakah sel juga memiliki bagian-bagian lain? Dan apa yang membuat hewan dan tumbuhan berbeda? Di subbab ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari sel serta perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita pelajari bersama-sama. 1. Struktur sel. Pada subbab sebelumnya kita telah mempelajari bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tapi apakah sel masih memiliki bagian-bagian yang lebih kecil? Ataukah sel hanya ruangan kosong seperti pada syahayatan gabus Robert Hooke, sehingga misteri tentang sel akhirnya terpecahkan?
2. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Setelah mengamati perbedaan hewan dan tumbuhan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan tersebut? Jika salah satu jawaban kalian adalah hewan mampu bergerak sementara tumbuhan tidak, kalian sudah benar. Nah, apa yang membuat hewan mampu bergerak sementara tumbuhan tidak? Tidak. Apakah ada yang berbeda dengan sel mereka? Mari kita bahas melalui gambar ini. A. Sel membran. Sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Si membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Jika kita mengibaratkan dengan lingkungan sekolah kita, kira-kira membran apa ya? B. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. C. Nukleus. Sel tidak memiliki otak, tapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau disebut nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. D.